Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahida Karmila, CGP Angkatan 7, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Ini adalah aksi nyata saya di modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Aksi nyata modul 1.3 Visi Guru Penggerak sebagai bentuk implementasi dari rencana manajemen perubahan dengan pendekatan inquiry apresiatif. Untuk mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila, dibutuhkan nilai dan peran guru penggerak dalam memimpin perubahan positif. Alur berpikir dalam mengelola perubahan menggunakan paradigma inquiry apresiatif di sekolah, dimulai dengan menyusun visi, kemudian diturunkan menjadi prakarsa perubahan, dan dicapai secara kolaboratif menggunakan tahapan bagja. Visi adalah representatif visual kita akan masa depan. Visi menjadi petunjuk arah untuk mencapai suatu tujuan. Visi dikembangkan untuk mewujudkan keberpihakan pada murid sehingga mereka bertumbuh dengan maksimal. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Co-Borader and Whitney 2005. Inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan sesuai dengan visi dilakukan berdasarkan tahapan bagja. Tahapan bagja terdiri atas 1. Buat pertanyaan utama atau define. 2. Ambil pelajaran atau discover. 3. Gali mimpi atau dream. 4. Jabarkan rencana atau desain. Dan 5. Atur eksekusi atau deliver. Rumusan dari visi saya yaitu menuntun kekuatan kodrat murid sebagai manusia yang mandiri, berkarakter, cerdas, ceria, dan kreatif. Prakarsa perubahan yang dilakukan yaitu membentuk anak yang mandiri dengan kompetensi kepemimpinan, mengembangkan diri dan orang lain, dan dimensi profil pelajar Pancasila mandiri. Tahapan bagja yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk membentuk anak yang mandiri? Tindakan dan penyelidikannya, mencari informasi terkait kemandirian di jurnal atau di internet. Berdiskusi berkolaborasi dengan rekan guru, kepala sekolah, orang tua wali murid tentang pentingnya kemandirian anak. Tahapan bagja yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan, siapakah yang pernah memiliki pengalaman terkait membentuk sikap kemandirian? Bagaimana cara dia menanamkan sikap kemandirian? Keterampilan apa saja yang dibutuhkan yang bisa membentuk sikap kemandirian? Situasi apa saja yang mendukung usaha dalam membentuk sikap kemandirian? Tindakan atau penyelidikannya yaitu mencari tahu terhadap rekan guru atau kepala sekolah atau wali murid yang telah mampu menumbuhkan sikap kemandirian, mempelajari tentang pentingnya kemandirian, mempelajari tentang keterampilan yang dibutuhkan yang bisa menumbuhkan sikap mandiri. Tahapan bagja yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaan, apa dampak kemampuan anak yang mandiri di masa depan jika anak menjadi pribadi yang mandiri? Apa yang perlu dilakukan agar sikap kemandirian anak terjaga? Tindakan atau penyelidikannya, membuat daftar perkembangan anak terkait kemandirian dan dampak positif yang dihasilkan. Contoh dampak dari kemandirian yaitu kepercayaan diri yang meningkat, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan lain-lain. Melakukan pembiasaan agar anak bersikap mandiri secara konsisten. Tahapan bagja yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan, apa rencana awal yang akan dilakukan untuk membentuk sikap kemandirian pada anak? Apa saja kemampuan atau keterampilan yang perlu dikembangkan yang mampu membentuk sikap mandiri? Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam rencana ini? Tindakan atau penyelidikannya, bersama rekan guru membuat daftar kemampuan atau keterampilan yang perlu dikembangkan pada anak. Contoh kemampuan life skill sederhana untuk anak misalnya toilet training, melepas dan memakai sepatu sendiri,
makan dan minum sendiri, tidak menangis saat berpisah dengan orang tua atau tidak ditunggui di sekolah, dan lain-lain. Kemudian membuat indikator kemandirian untuk anak. Tahapan bagja yang kelima yaitu atur eksekusi. Pertanyaan, siapa saja yang dilibatkan dalam membentuk sikap kemandirian pada anak? Bagaimana standar tingkat pencapaiannya? Tindakan atau penyelidikannya? Membuat daftar siapa saja yang bisa ikut terlibat dalam program ini dan menentukan perannya. Kemudian, membuat standar tingkat pencapaian perkembangan anak dengan para pemangku kepentingan. Berikut adalah aksi nyata saya dalam melakukan perubahan. Tahap perencanaan dilakukan dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Tahap pelaksanaan, kemampuan yang perlu dikembangkan untuk menumbuhkan sikap kemandirian pada siswa. Di antaranya, tidak menangis saat berpisah dengan orang tua atau tidak ditunggui saat di sekolah, melepas dan memakai sepatu sendiri, memilih kegiatan yang diminati secara mandiri, makan dan minum sendiri. Dari tahap pelaksanaan yang telah dilakukan, kemudian tahap selanjutnya yaitu refleksi. Refleksi ini dilakukan dengan model 4P. P yang pertama yaitu peristiwa. Peristiwa apa saja yang terjadi? P yang kedua yaitu perasaan. Apa yang muncul saat proses pembelajaran? P yang ketiga yaitu pembelajaran. Apa saja yang didapatkan? P yang keempat yaitu penerapan. Apa saja yang perlu saya pelajari lebih lanjut dan apa saja strategi yang dilakukan untuk melaksanakan perubahan? Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.